Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi perkembangan masa kanak-kanak akhir. Nah, pada materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik masa akhir kanak-kanak. Baiklah, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik masa akhir kanak-kanak. Nah, pada poin pertama yaitu ada perubahan tubuh. Periode masa akhir anak-anak ini meliputi pertumbuhan yang lambat dan konsisten. Masa ini adalah suatu periode tenang sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja. Di antara aspek-aspek penting perubahan tubuh di dalam periode perkembangan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem rangka, sistem otot, dan keterampilan-keterampilan motorik. Nah, pada poin A, di sini kita membahas yaitu sistem-sistem rangka dan otot. Selama tahun-tahun pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, berat anak-anak bertambah rata-rata 2,3 hingga 3,2 kg per tahun. Berat yang meningkat terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot, serta ukuran beberapa organ tubuh. Massa dan kekuatan otot berangsur-angsur bertambah pada saat yang sama, atau disebut gemuk bayi, atau disebut juga baby fat yang berkurang. Gerakan-gerakan dan lutut yang fleksibel pada masa awal, anak-anak memperbaiki kekuatan otot. Bertambahnya kekuatan otot karena faktor keturunan dan olahraga, kemampuan kekuatan mereka berlipat ganda selama tahun-tahun ini. Nah, pada poin B ada yang namanya keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini selama masa pertengahan dan akhir anak-anak, perkembangan motorik adalah perkembangan yang menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi daripada masa awal anak-anak. Misalnya, hanya seorang dari 1.000 anak dapat memukul bola tenis melampaui net pada usia 3 tahun. Tetapi pada usia 10 tahun atau 11 tahun, kebanyakan anak-anak dapat belajar bermain olahraga, berlari, memanjat, melompat tali, berenang, bersepeda, dan meluncur. Hanyalah sedikit dan banyak keterampilan fisik yang dapat dikuasai oleh anak-anak sekolah. Ketika anak-anak memasuki tahun-tahun sekolah dasar, mereka memperoleh kendali yang lebih besar atas tubuh mereka dan dapat duduk serta berdiri dalam waktu yang lebih lama. Tetapi anak-anak sekolah dasar jauh dari kedewasaan fisik dan mereka harus aktif. Mereka menjadi lebih jenuh karena duduk terlalu lama daripada karena berlari atau melompat atau bersepeda. Tindakan fisik adalah penting bagi anak-anak untuk memperhalus keterampilan mereka yang sedang berkembang, seperti memukul bola, melompat tali, atau melakukan suatu gerakan keseimbangan di atas balok. Oleh karena itu, pada prinsipnya anak-anak sekolah dasar harus terlibat secara aktif daripada pasif di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, pada materi yang saya bawakan ini yaitu berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik masa kanak-kanak itu berbicara tentang pertumbuhan kanak-kanak pada saat sekolah dasar. Nah, bagaimana cara kita tumbuh, kita melakukan sesuatu. Nah, ini sudah dibicarakan dalam materi yang saya bawakan ini. Sekian dari materi saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Putri Mokoginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Saputri Mokoginta ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan kognitif pada akhir masa kanak-kanak. Nah, pada perkembangan ini, dalam keadaan normal, pikiran anak usia sekolah dasar berkembang secara berangsur-angsur dan secara tenang. Anak betul-betul ada dalam stadium belajar. Dari iklim yang egosentris, anak masuk dunia objektif dan dunia pikiran orang lain.
Minat anak pada periode tersebut terutama sekali tercurah pada segala sesuatu yang dinamis bergerak. Anak pada usia ini sangat aktif. Segala sesuatu yang aktif dan bergerak akan sangat menarik. Ingatan anak pada usia 8-12 tahun ini mencapai intensitas paling besar dan paling kuat. Daya hafal dan daya memorisasi atau dengan sengaja memasukkan dan melekatkan pengetahuan dalam ingatan. Pada usia 8-9 tahun, anak mulai menyukai sekali tentang cerita-cerita dongeng. Misalnya Timun Mas, Bawang Merah Bawang Putih, dan cerita-cerita dongeng lainnya. Unsur-unsur yang hebat dan ajaib dalam dongeng ini mencekam segenap minat anak. Lambat laun, unsur kritis mulai muncul dan anak mulai mengoreksi peristiwa yang dihayati. Kini anak menghendaki peristiwa real yang betul-betul terjadi atau semestinya terjadi. Ya, itulah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilawati Lartu akan membawakan materi perkembangan bahasa pada masa akhir anak-anak. Ketika anak-anak berkembang, selama masa akhir, anak-anak berlangsung perubahan-perubahan di dalam pendarahan kata dan tata bahasa mereka. Membaca sangat berperan dalam dunia bahasa mereka. Pertimbangan sangat berperan dalam dunia bahasa mereka. Pertimbangan bilingkualis kewibahasaan menjadi semakin penting. Pada akhir masa anak-anak, suatu perubahan terjadi pada masa anak-anak berpikir tentang kata-kata mereka menjadi kurang terkait dengan tindakan-tindakan dan dimensi-dimensi perseptual dan berkaitan dengan kata-kata dan pendekatan. Mereka menjadi lebih analitis terhadap kata-kata dan pendekatan. Mereka menjadi lebih analitis terhadap kata-kata. Misalnya, ketika diminta mengatakan hal pertama yang masuk ke pikiran ketika mereka mendengar suatu kata-kata seperti kuda, anak-anak prasekolah sekali menjawab dengan suatu kata-kata yang berkaitan dengan konteks yang terkait dengan seekor kuda. Seorang anak mungkin mengaitkan kata kuda dengan suatu kata yang menunjukkan penampilannya putih, besar. Anak-anak yang lebih tua lebih sering menjawab dengan mengaitkan kuda. Anak-anak yang lebih tua lebih sering menjawab dengan mengaitkan kuda dengan suatu kategori yang tepatnya binatang dan atau dengan informasi yang secara intelektual memperluas konsep joki dokter hewan. Peningkatan kemampuan anak-anak sekolah dasar untuk menganalisis kata-kata menolong mereka memahami kata-kata yang tidak berkaitan langsung dengan pengalaman pribadi. Mereka ini memungkinkan anak-anak menambahkan kata-kata yang lebih abstrak dalam perbendaharaan kata mereka. Misalnya, batu-batuan berharga dapat dipahami dengan memahami ciri-ciri umumnya berlian dan jamrud. Anak-anak membuat kemajuan yang sama di dalam tata bahasa. Peningkatan penalaran logis dan keterampilan analitis anak sekolah dasar menolong mereka dalam memahami konstruksi semacam penggunaan komparatif perbandingan dengan sesuai lebih pendek, lebih dalam, dan kata-kata sifat. Bila ada presiden pada
akhir tahun-tahun sekolah dasar, anak-anak biasanya dapat menerapkan banyak aturan tata bahasa secara tepat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Julius Adiputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Adiputra dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa anak. Ketika anak-anak memasuki masa akhir kanak-kanak, orang tua hanya memberikan sedikit waktu untuk mereka. Menurut suatu investigasi, waktu yang dihabiskan oleh orang tua mengasuh, mengajarkan berbicara dan bermain dengan anak-anak mereka yang berusia 5-12 tahun, kurang dari setengah dari waktu yang dihabiskan ketika anak-anak masih lebih kecil. Interaksi orang tua selama masa awal kanak-kanak berfokus kepada hal-hal kesopanan, jadwal tidur, pengendalian amarah, berkelahi dengan saudara-saudaranya kandungnya dan teman-teman sebayanya. Hal-hal yang berkaitan dengan sekolah sangat penting bagi keluarga selama masa pertengahan dan akhir anak-anak. Selama akhir masa anak-anak, beberapa kendali dialihkan oleh orang tua kepada anak, walau prosesnya bertahap dan merupakan koregulasi atau aturan yang dibuat secara bersamaan daripada dikendalikan oleh anak atau orang tua saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidyawati Tebamba akan mempresentasikan materi perkembangan moral pada masa anak-anak. Pada saat lahir, tidak ada anak yang memiliki hati nurani atau skala nilai. Akibatnya, tiap bayi yang baru lahir dapat dianggap amoral, dan tidak seorang anak pun dapat diharapkan mengembangkan kode moral sendiri. Berikut uraian membahas tentang perkembangan moral, yaitu yang pertama, pola perkembangan moral. Di antara berbagai usaha untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan moral anak berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minawati Lanto. Saya akan memaparkan materi beberapa minat umum pada masa anak-anak. Yang pertama, pentingnya minat. Baru yang kedua, aspek-aspek minat. Yang ketiga, minat anak pada sekolah. Yang keempat, kondisi yang mempengaruhi minat pada anak sekolah. Yang kelima, minat anak pada pekerjaan di masa mendatang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.